Tulisan itu sudah lama, saya tulis tanggal 4 Februari 2013. 4 Februari 2013. Sekarang saya bacakan tulisan tersebut untuk kita dengarkan bersama. Qala Firanda hafizahullah, ya. Ini doa kan, bilang amin dong. Berkata Firanda, semoga Allah menjaganya, ya. Syaitan tidak berhenti berusaha menjadikan amalan anak Adam tidak bernilai di sisi Allah. Syaitan tidak berhenti berusaha menjadikan amalan anak Adam tidak bernilai di sisi Allah. Di antara cara jitu syaitan adalah menjerumuskan anak Adam dalam berbagai model riya, sehingga sebagian orang kreatif dalam melakukan riya, yaitu riya yang sangat halus dan terselubung. Kalau riya itu terang-terangan, cerita, oh saya begini, saya itu riya terang-terangan. Ada riya terselubung, supaya tidak ketahuan riya, dia caranya muter kanan, muter kiri, intinya riya. Niatnya riya, tapi cara penyampaian riya tersebut secara terselubung. Di antara contoh kreatif riya tersebut, jadi riya kreatif ini. Riyanya kreatif. Di antara contoh riya kreatif tersebut adalah yang pertama. Ini saya sebutkan 8 contoh kalau nggak salah. Pertama, seorang menceritakan keburukan orang lain, seperti pelitnya orang lain, atau malas sholat malamnya orang lain. Orang itu tidak rajin untuk ilmu. Maksudnya apa? Dengan maksud agar para pendengar paham bahwasanya ia tidaklah demikian. Ia adalah sebaliknya. Ia adalah orang yang dermawan, rajin untuk ilmu, rajin sholat malam. Sehingga secara tersirat ia ingin para pendengar mengetahui tentang amal ibadahnya. Ini kan tidak langsung. Paham? Dia tidak bilang, oh kalau saya menuntut ilmu saya rajin, kalau saya rajin sholat malam, kalau saya rajin bersedekah, kalau saya tidak pelit. Kalau ngomong gitu riya. Tapi caranya tidak langsung, dia ngejek orang dulu. Itu orang pelit sekali. Itu orang, wah setiap subuh saya nggak pernah lihat. Berarti dia selalu ada, orang itu nggak pernah hadir. Itu sholat malam saya tidur sama dia, tidur sampai ngorok sampai pagi, tidak bangun sholat malam. Maksudnya apa? Kalau saya sholat malam. Ini namanya riya terselubung. Canggih atau tidak? Canggih. Model yang pertama ini adalah model riya terselubung yang terburuk. Kenapa saya katakan terburuk? Karena dia telah terjerumus dalam 2 dosa. Yang pertama dosa menggibah saudaranya, dan yang kedua dosa riya. Dia gibahi saudaranya, sebutin kejelekannya, kemudian dosa yang kedua dia supaya apa? Riya. Ini disyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ia telah menjadikan saudaranya yang ia gibahi menjadi korban demi memamerkan amalan solehnya. Jadi saudaranya jadi korban supaya dia dikenal, ya. Paham ini, ya? Ini yang pertama. Saya bacakan contoh kedua. Seorang menceritakan nikmat dan karunia yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Dan ini bagus, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat-nikmat Rabbmu maka sebutlah. Sebut, ingatkan diri sendiri, ingatkan kepada keluarga, ingat kita alhamdulillah dulu kayak apa, kita sekarang bagaimana. Dulu kita enggak punya mobil, sekarang punya mobil, alhamdulillah. Dulu kita bagaimana awal nikah, coba miskin, punya utang, sekarang alhamdulillah. Disebut nikmat-nikmat. Banyak orang tidak seperti kita, alhamdulillah sekarang kita di Qatar, gaji lumayan, alhamdulillah, mudah untuk ngaji, ya. Banyak orang sudah miskin, enggak pernah ikut ngaji, alhamdulillah. Nikmat atau bukan? Nikmat. Alhamdulillah ustaz-ustaz bisa kita undang, ya. Ustaz Syafiq bisa kita undang, Ustaz Yazid bisa kita undang, Ustaz siapa bisa kita undang. Banyak orang undang-undang enggak datang-datang ustaznya. Nikmat atau tidak? Nikmat. Sebutkan nikmat-nikmat. Tetapi dia ternyata menyebutkan nikmat-nikmat tadi bukan dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah, bukan tawadhu'an. Syukur disebutkan nikmat semuanya dari Allah, tawadhu. Tetapi ya, dia ingin maksud agar para pendengar paham bahwasanya ia adalah seorang yang soleh. Karenanya ia berhak untuk dimuliakan oleh Allah dengan memberikan banyak karunia kepadanya. Niatnya tipis. Satunya dia ingin menunjukkan saya ini soleh, dipermudah karena saya rajin sholat. Misalkan kan begitu. Ya, jadi Anda waktu sebutkan nikmat yang Anda rasakan, tujuannya apa? Tujuan untuk bersyukur kepada Allah atau tujuannya untuk memberi gambaran seakan-akan Anda orang soleh, makanya dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka niatnya sangat tipis. Contoh seorang ingin riya, contoh yang ketiga, memuji gurunya dengan pujian setinggi langit agar ia juga terkena imbas pujian tersebut. Karena ia adalah murid sang guru yang ia puji setinggi langit tersebut. Pada hakikatnya ia sedang berusaha untuk memuji dirinya sendiri. Bahkan terkadang ia memuji secara langsung tanpa ia sadari. Seperti ia mengatakan, Syekh Fulan
Ustadz Fulan guru saya, ilmunya luar biasa, sangat tinggi ilmunya mengalahkan syekh-syekh dan ustadz-ustadz yang lain. Alhamdulillah saya menuntut ilmu sama syekh itu misalnya. Nah, ada seorang teman saya cerita, jadi dia tulis biografinya, sampai dia tulis ustadznya, syekhnya banyak sekali, puluhan syekh menuntut ilmu. Syekh ini. Maksudnya apa maksudnya? Ya kalau maksudnya ikhlas enggak apa-apa ya. Sampai ada teman yang akhirnya kirim email, Ustaz saya tidak pernah lihat ada orang tulis biografi sedetail itu. Karena orang kadang-kadang macam-macam. Saya pernah baca biografi seorang orang di Indonesia terkenal, saya nggak ingin sebut namanya. Belajar di Madinah, saya dari Madinah belajar, punya guru 200 di Madinah. Luar biasa orang ini, ilmunya kayak apa? Gurunya 200. Ternyata dicek dia cuma SMA di Madinah. Ya mungkin guru SMP 100, guru SMA 100, kan 200. Terus ingin apa? Ingin mengesankan Anda juga hebat, punya guru 200. Cuma lulus SMA di Madinah. Saya pikir-pikir lagi, ya mungkin nggak bohong, benar. Guru SMP-nya 100, guru SMA-nya apa? 200. Ya, nggak usah juga ente nebeng. Ente muridnya si Fulan, Syekh Fulan, nggak usah ente nebeng. Terus kalau syekhnya hebat, ente belum tentu hebat. Ya, ente belum tentu hebat. Saya murid syekh ini, mengesankan ente dekat dengan syekh tersebut. Ternyata syekhnya ditanya, kenal nggak sama si Fulan? Nggak kenal kan? Ya kalau memang ada timbul keraguan, tidak apa sebutkan. Saya belajar ilmu sama ini. Cukup beberapa syekh yang kita tahu itu sudah orang tidak ragu lagi dengan kita. Tidak perlu sebutkan 100 syekh yang kita belajar ilmu darinya. Ngapain? Oh niat saya untuk menolak syubhat. Ya mungkin mudah-mudahan, tapi jangan sampai karena riya. Ya. Sehingga menyatakan ini mamerkan ilmunya, kan kan pamer. Orang saya sudah hafal Quran, itu kan pamer sebenarnya. Ya. Saya sudah gini, itu sebenarnya kan pamer. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Makanya menulis biografi itu hati-hati. Jangan sampai ada nilai apa? Riya. Keempat, riya terselubung. Contohnya merendahkan diri tapi dalam rangka untuk riya agar dipuji. Bahwasanya ia adalah seorang yang low profile. Inilah yang dimaksud dengan merendahkan diri demi meninggikan mutu ya. Oh kalau saya enggak, oh enggak maksudnya supaya orang ini apa? Masya Allah orang itu tawadhu sekali, padahal memang dia ingin dipuji sebagai orang yang apa? Tawadhu. Ya Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Ya. Ingat ya, saya tidak suruh antum tuduh orang. Kalau ada orang seperti itu anggap saja dia tawadhu. Maksudnya kita jangan sampai seperti itu. Ya. Allah Maha tahu kita tawadhu karena Allah atau tawadhu karena ingin dipuji sebagai orang tawadhu. Contoh kelima, menyatakan kegembiraan akan keberhasilan dakwah, seperti banyaknya orang yang menghadiri pengajian atau banyaknya orang yang mendapatkan hidayah dan sadar, akan tapi dengan niat untuk menunjukkan bahwasanya keberhasilan tersebut karena kepintaran dia dalam berdakwah. Ya, ini juga tipis. Ya, kita senang, saya pun kadang cerita, Masya Allah, sekarang pengajian tambah rame, di sana tambah rame. Sekarang niatnya saya ngomong gitu apa? Niatnya bahwasanya senang dakwah berkembang atau niatnya karena saya banyak pengikutnya? Itu Allah Maha tahu. Sehingga ada riya. Maksudnya, oh kalau saya ngisi banyak yang rame, ya, itu ada riya di situ. Tapi kalau niatnya benar-benar untuk menjelaskan bahwasanya sunnah berkembang di mana-mana, bagus, nggak apa. Kita jelaskan tentang perkembangan Islam, perkembangan dakwah agar orang-orang termotivasi untuk terus berdakwah. Tapi kalau ternyata niat kita untuk menunjukkan kita hebat dalam berdakwah, bahwasanya orang-orang kalau saya yang ceramah yang hadir rame, ini masalah. Berarti kita riya. Allah yang Maha tahu. Contoh yang keenam, ia menyebutkan bahwasanya orang-orang menyelisihinya mendapatkan musibah. Ia ingin menjelaskan bahwasanya ia adalah seorang wali Allah yang barang siapa yang mengganggunya akan disiksa atau diadab oleh Allah. Jangan juga demikian. Itu orang, coba itu 3 orang dulu pernah melarang-larang saya, mengusir saya dakwah. Sekarang satunya begini, satunya begini, satunya begini. Satunya sekarang kakinya pincang, satunya mati ketusuk apa, satunya. Terus ente wali berarti. Ente wali. Sekarang satunya kena sakit kanker, satunya. Ya akhi, mungkin dia kena sakit kanker, Allah sayang sama dia. Makanya dikurangi dosa-dosanya. Terus emang kalau dia menyelisih ente terus kena kanker, ente siapa? Banyak orang yang menyelisih Nabi, ingin bunuh Nabi dapat hidayah. Abu Sofyan ingin bunuh Nabi dapat hidayah. Khalid bin Walid ingin bunuh Nabi dapat hidayah. Ikrimah bin Abi Jahal, ya. Sofwan bin Umayyah bin Khalaf, semuanya ingin bunuh Nabi dapat hidayah. Ini
bikin bunuh Nabi, dapat hidayah. Makanya waktu Rasulullah SAW dalam perang Uhud kemudian terluka, maka Rasulullah SAW mendoakan keburukan, maka ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata orang-orang yang Allah kehendaki, yang dahulunya memerangi Nabi SAW, ternyata dapat hidayah kemudian menjadi pembela Islam. Jadi tidak perlu kalau ada orang menyelisih kita kemudian dia terluka kita bilang gara-gara Allah bela saya. Tidak perlu. Khawatirnya kita mentazkiyah diri kita seakan-akan kita wali Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kita sedih orang itu dapat kecelakaan, ya mudah-mudahan dia dapat petunjuk. Jangan kita merasa karena kita makanya dia celaka. Enggak, kita enggak tahu. Tidak ada dalil wahyu yang mengatakan dia celaka gara-gara ngejek kita. Enggak ada dalilnya. Tidak perlu kita memuji diri kita. Baik, yang ketujuh saya bacakan. Ia menunjukkan dan memamerkan kedekatannya terhadap para dai atau ustaz. Seakan-akan bahwa dengan dekatnya dia dengan para ustaz menunjukkan ia adalah orang yang soleh dan disenangi oleh para ustaz. Padahal kemudian di sisi Allah bukan diukur dari dekatnya seorang terhadap ustaz atau syekh, akan tetapi dari ketakwaan. Ternyata kedekatan terhadap ustaz juga bisa menjadi ajang pamer dan persaingan. Saya dekat sekali sama ustaz. Terus kalau dekat kenapa? Masuk surga juga. Ustaz kenal saya, tidak apa-apa. Ente bahagia bisa kenal sama ustaz, itu kebahagiaan. Tapi jangan dijadikan ajang apa? Pamer. Jangan dijadikan ajang pamer. Khawatirnya itu dijadikan ajang untuk riya, pamer. Dekat dengan ustaz seakan-akan ente juga orang soleh sehingga ustaz dekat sama ente, kan belum tentu. Belum tentu. Ustaz tidak tahu batin seseorang. Ustaz menilai zahirnya, orang baik ya dinilai baik. Masalah batin seorang itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang ustaz tidak kenal sama sekali ternyata lebih soleh daripada kita yang mengenal ustaz. Ada orang tidak kenal syekh sama sekali ternyata lebih soleh daripada orang yang mengenal syekh. Yang kedelapan, dengar baik-baik ya. Seseorang yang berpoligami lalu ia memamerkan poligaminya tersebut. Jika ia berkenalan dengan orang lain serta-merta ia sebutkan bahwasanya istrinya 2 atau 3 atau 4. Ia berdalih ingin menyiarkan sunnah, akan tapi ternyata dalam hatinya ingin pamer. Poligami merupakan ibadah, maka memamerkan ibadah juga termasuk riya. Ini kenapa saya tulis gini? Karena suatu saat saya pernah sholat subuh di suatu masjid, atau ketemu dengan orang. Assalamualaikum, gimana? Siapa? Saya Firanda. Oh, saya Fulan. Istri saya 4. Dalam hati siapa yang nanya? Langsung bilang ke istrinya apa? 4. Jadi apa amal soleh apapun jangan kita pamerkan. Sekali lagi saya katakan, apa yang saya sampaikan ini hanyalah dari hati saya dan bukan tujuan kita untuk menuduh orang lain. Tidak usah ngurus hati orang lain. Hati kita saja susah untuk diurus, tidak usah ngurus hati orang lain. Tapi kita jangan seperti itu. Maksud saya agar kita tahu betapa pelik-peliknya atau pelik-peliknya setan mudah menjerumuskan orang riya dengan berbagai macam bentuk, dengan berbagai macam kreativitas.